Selamat datang kembali di channel paling populer. Okay, let's go. Sains berasal dari kata Latin scientia yang berarti pengetahuan adalah suatu usaha sistematis untuk memahami alam semesta dan segala isinya melalui pengamatan, eksperimen dan analisis data. Sains menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan terstruktur untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diuji. Sains didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen. Sains berusaha untuk mencapai kesimpulan yang objektif dan tidak bias, terlepas dari pendapat atau keyakinan pribadi. Berikut adalah fakta unik tentang sains yang jarang diketahui. Apakah berbahaya jika kita tidak sengaja menelan permen karet? Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Namun faktanya meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung, sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer karet tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian, seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari. Menelan permen karet secara tidak sengaja umumnya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat. Mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur panjang? Sering ditanyakan banyak orang mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur lebih panjang dibandingkan hewan lain. Bahkan ada seekor kura-kura yang berusia 189 tahun dan diberi penghargaan sebagai hewan darat tertua di dunia oleh Guinness World Records. Profesor Biologi dan Ekologi Penyu dari Florida Southwestern State College mengatakan penyu bisa hidup selama 50-100 tahun. Menurut penelitian sains, DNA yang terdapat di dalam tubuh kura-kura dan penyu lebih tahan terhadap kerusakan, sehingga mereka bisa hidup lebih lama dari hewan lainnya, bahkan manusia. Kura-kura juga memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel yang rusak, agar melindungi diri dari efek jangka panjang kerusakan sel. Mengapa rambut manusia berbeda-beda? Teman-teman pasti sering melihat perbedaan rambut pada manusia. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat dan ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Gen dengan sifat dominan ini dapat menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini memengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita, karena adanya sifat-sifat genetik yang saling memengaruhi. Folikel rambut bisa lurus, oval, atau melengkung. Hormon androgen dan estrogen dapat memengaruhi pertumbuhan rambut di berbagai bagian tubuh. Mengapa matahari berubah jingga ketika menjelang senja? Kita sering bertanya-tanya mengapa matahari akan berwarna putih terang ketika siang, namun berubah oranye kejinggaan ketika senja. Seorang ahli meteorologi dari Australia bernama Adam Morgan mengatakan bahwa ketika terbit dan terbenam, matahari sedang berada di posisi rendah pada cakrawala. Ketika berada di posisi ini, sinar matahari harus melewati berlapis-lapis atmosfer untuk bisa terlihat oleh mata manusia. Pada saat sinar matahari menabrak lapisan atmosfer, cahayanya akan terhambur. Penghamburan cahaya ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya debu, asap dan partikel lain yang berada di udara. Partikel-partikel inilah yang menimbulkan hamburan cahaya akibat pemantulan yang terjadi ketika sinar matahari mencapai bumi. Cahaya matahari terpancang melalui gelombang cahaya. Ketika siang hari lapisan atmosfer jumlah lebih sedikit, sehingga cahaya biru lebih mudah menembus masuk. Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Dan apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat jawabannya adalah ya, ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna dan sebagainya, memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya.
Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Itulah fakta unik tentang sains.